Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita masuk pada pranatal yang keberapa nih? Yang ketiga ya, Bro Hizkia, yang ketiga ya, kalau nggak salah. Minggu kedua yang oh berarti yang keenam. Kenyang sekarang kebaktian paginya 2 kan. Puji Tuhan. Nah, kalau saudara mengikuti dari sesi demi sesi, maka di bagian yang ke-6 ini ya sesuai dengan tema pokok besar berkenan kepada Allah, maka di sesi sore hari ini yaitu 7 cara hidup berkenan kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya mendapatkan tugas ini, maka saya melihat konteks besar ini, maka saya mau katakan kepada saudara adalah berbicara tentang sesuatu pemberian yang saya mau katakan sebuah tingkatannya udah paling atas. Kenapa? Waktu kita memberi sesuatu kepada seseorang, ya saudara, pasti saya mau katakan ada yang memberi asal-asalan. Betul, saudara? Ada yang memberi, contohnya begini saja, seseorang yang mungkin menikah, ya. Lalu pemberian kita ada yang asal-asalan, kan kita kasih. Lalu pemberian yang kedua naik sedikit, pemberian yang baik. Naik sedikit lagi, ada pemberian yang lebih baik, spesial. Lalu ada pemberian yang saya mau katakan, yang sesuai dengan Alkitab dengan tema besar, pemberian yang berkenan. Dengar baik, saudara. Berkenan ini, saudara, adalah satu tingkat di mana yang menjadi topik GPDI Polonia di tempat ini. Karena banyak seringkali, saudara, dalam kehidupan kita berpikir bahwa apa yang kita sudah beri bicara tentang nilai dan nominal. Kalau berkenan tidak loh, saudara. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan demikian? Makanya ada orang seringkali dia bilang bahwa pemberian saya ini baik, tapi belum tentu berkenan kepada orang yang diberikan. Perhatikan, misalnya saya mau katakan kepada saudara, seorang yang menikah, saya mau katakan, engkau boleh berpikir banyak, kasih apa ya? Kasih apa ya? Kasih apa? Ada tanda tanya besar dalam kehidupan, dalam pribadi seorang. Lalu dia mau kasih kepada orang yang temannya, sahabatnya yang menikah. Dia pikir, kasih apa ya? Kasih kain, kira-kira kasih spray, mungkin dia baru menikah, kira-kira cocok nggak ya? Anda mungkin kasih apa dan lain sebagainya. Tapi kan sudah bisa melihat bahwa mungkin di satu sisi Anda mungkin udah paling terbaik engkau beri, ya. Lalu engkau taruhlah, engkau beli yang paling terbaik. Gue beri 1 set spray, ada sarung bantalnya, ada semuanya. Itu dari Anda yang terbaik. Anda berikan kepada kedua mempelai yang menikah, ya kan? Kedua mempelai membuka, oh spray, dia bilang. Lalu dia mungkin begini bahwa sebenarnya gua nggak butuh ini, tapi karena pemberian itu baik dia terima, karena pemberian semua baik, saudara. Dalam hati dia ada yang lebih gua butuhin, ada yang lebih yang harusnya. Mudah-mudahan, makanya saya mau katakan kepada saudara, sulit untuk bicara tentang memberi sesuatu yang berkenan itu bicara tentang keintiman. Nah saudara, makanya saya mau katakan kepada saudara bahwa setiap apa yang kita anggap baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Satu ketika saya datang ke acara ulang tahun teman di Tasik, saya ingat sekali. Datang, begitu datang dia bilang, loh kok tumben, ya kan, sepi begini, kenapa muram? Dia bilang, lah bahasa Sunda lah, tiisen ulang tahun teh. Saudara ngerti nggak tiisen? Artinya hambar ulang tahun. Dia bilang nggak greget gitu ulang tahun. Kenapa? Dia bilang barudak nu balik. Artinya anak-anak nggak ada yang pulang, pada jauh. Dia bilang, heueuh sih, dah barudak mah memang geus ngucapkeun. Maksudnya dia bilang, anak-anak udah telepon, udah selamat ulang tahun, ya kan? Bahkan udah kirim hadiah, ya kan? Udah kirim duit juga. Lalu dia bilang, tapi ente nikmat
Artinya begini, ucapan itu baik. Setuju saudara? Hadiah yang diberikan kepada orang tua ini baik? Baik, saudara. Uang yang mereka transfer mungkin untuk makan dan lain sebagainya baik? Baik. Buat mereka yang mengasihinya, mereka anggap itu baik. Tapi untuk orang tua ini, kehadiran mereka itu yang disebut dengan berkenan kepadanya. Bagaimana kita dengan Tuhan? Saya yakin percaya, waktu kita melakukan hidup kita berkenan kepada Tuhan, itu akan melakukan segala hal apapun yang kita lakukan baik. Jadi jangan, saya mau katakan kepada saudara, bahwa perbuatan baik apapun yang kita lakukan belum tentu berkenan. Tapi sesuatu yang berkenan yang kita berikan kepada Tuhan, itu pasti baik di mata Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari, dan ini adalah bicara tentang keintiman dalam kita mengiring kepada Tuhan hari-hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa hidup kita harus betul-betul menjadi sebuah hadiah yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita harus betul-betul menjadi kesukaan hati Tuhan. Itulah yang saya mau katakan, dari bagaimana keintiman dengan Tuhan sampai pada titik itu. Saudara, bukan soal nominal, bukan soal bagusnya, bukan soal hebatnya, bukan soal saya mau katakan uang megahnya, bukan. Tapi soal berkenan atau tidak. Jadi kalau kita pemberian baik, jangan berarti saudara Tuhan gak terima. Tuhan terima. Tapi yang berkenan, itu yang sampai di hati Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, 1 Tesalonika pasal keempat, saudara lihat baik-baik. Ayat yang pertama dalam tema yang diberikan kepada saya, yaitu 7 cara hidup berkenan kepada Tuhan. Dia bilang begini, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Dia bilang di sana, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara bisa lihat, jadi standar kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan bukan soal baik, bukan soal bagus, bukan soal keren, tapi soal berkenan tidak di hatinya Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ini saya diberikan dengan cepat, saya akan menguraikan hanya cuma beberapa bagian saja, saudara, untuk sama-sama kita lihat. Makanya dikatakan bagaimana 7 cara hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 asalnya pertama tadi dikatakan, bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Nah, di bagian yang pertama kita semua tahu. Bagian pertama dari 7 cara hidup berkenan kepada Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Ibrani 11 ayat ke-6, firman Tuhan bilang begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Di bagian yang pertama tentang 7 cara bagaimana kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, mau tidak mau Anda dan saya harus hidup di dalam iman. Mau tidak mau, saudara.
Kita harus hidup di dalam iman. Dan waktu kita beriman kepada Tuhan, maka kita harus percaya betul bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita itu iya dan amin, saudara. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluargamu iya dan amin. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kondisi hari ini pun Tuhan tetap hadir. Dan itu adalah sebuah iman. Karena Roma bilang begini, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi memang bagian yang paling berkenan yang pertama adalah kita harus hidup di dalam iman. Di waktu kita hidup di dalam iman, maka itu yang saya mau katakan kepada saudara, bagian terpenting dalam pengiringan kita kepada Tuhan yang berkenan kepada Allah. Karena hidup ini saya mau katakan kepada saudara, iman adalah melihat sesuatu yang tidak pernah kelihatan, tapi kita percaya bahwa Allah memberi upah, Allah memberi berkat, Allah menjaga kita, Allah menolong kita, Allah menjaga engkau, Allah memelihara engkau sampai hari ini. Amin, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kita, memelihara kita. Itu sebabnya yang paling pertama dalam 7 cara hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup di dalam iman. Yang kedua, hidup di dalam roh. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 8 sampai ayat 9 bilang begini, mereka yang hidup di dalam daging, Roma 8 ayat 8 sampai ayat 9, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya sudah katakan bahwa hidup kita ini sebenarnya manusia roh yang dibungkus oleh daging. Jangan terbalik, saudara. Jangan terbalik, saudara. Makanya saya mau katakan, jangan sampai kita memperbesar daging kita. Tuhan ingin supaya Anda dan saya hidup di dalam roh Allah, saudara. Waktu Anda membuka roh Allah bekerja dalam kehidupan rohmu, maka saya mau katakan daging kita semakin terkikis. Makanya dia bilang, orang yang hidup dalam kedagingan tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya, orang yang hidup di dalam roh Allah, itu yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada kehadiran roh Allah, yang membuka hidupnya untuk roh Allah bekerja, itu yang berkenan kepada Tuhan. Makanya dalam Galatia pasal ke-5 ayat 16, firman Tuhan bilang begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lihat baik, orang yang membuka dirinya hidup dalam pimpinan roh, hidup di dalam anugerah roh, hidup dalam kepenuhan roh, maka saya mau katakan kecil sekali membuka celah untuk kedagingannya. Saudara, saya mau katakan daging tidak ada di dalam kerajaan sorga. Daging tidak ada di dalam kekekalan. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara, kenapa di bagian yang kedua, judul cara mereka yang berkenan kepada Tuhan harus hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, alami kepenuhan roh, menghasilkan buah-buah roh, menyenangkan dan menyukakan, berkenan kepada Tuhan. Ketiga, poin dengan begitu cepat, saudara, karena ada 7 poin. Ketiga adalah Roma pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagian yang ketiga, hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang kudus. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang suci. Artinya, tidak melakukan dosa, tidak berbuat jahat, tidak menyimpan kepahitan, dendam, dan lain sebagainya. Tuhan ingin hidup Anda dan saya kudus, karena Yesus pun kudus. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian yang ketiga ini begitu penting. Dalam keadaan kondisi hari-hari ini, Allah ingin tetap melihat
bagaimana hidup yang berkenan adalah hidup yang suci, hidup yang kudus. Mereka yang suci, mereka yang kudus, saudara. Injil Matius pasal yang kelima, mereka yang akan melihat Tuhan, saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara, dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat ke-15 dan ayat 16. 1 Petrus pertama, ayat 15 dan ayat 16, firman Tuhan bilang begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Lihat, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Engkau sedang melayani Allah yang kudus. Mau tidak mau, hidup Anda pun harus kudus. Engkau sedang melayani Raja yang kudus, Raja yang suci. Mau tidak mau, hidupmu juga harus suci. Hidup Anda dan saya harus suci. Itu yang berkenan kepada Tuhan di poinnya yang ketiga. Yang keempat, Kisah Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Kisah 13:22, Allah mengangkat Daud. Ini cerita dari raja-raja, tapi sempat disinggung dalam kitab Kisah Para Rasul. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin, saudara. Kita melihat di waktu seseorang tidak melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, maka saya mau katakan kepada saudara, ia akan digeser. Kaki dia itu akan berpindah. Karena Tuhan telah melihat seseorang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. Kalau kita melihat cerita tentang Saul, saudara, kenapa Tuhan marah? Kan kalau saudara lihat konteks, Anda suka baca firman Tuhan bersama-sama, bagaimana Saul coba, ya kan, bagaimana ia mempersembahkan, dia seorang raja, tapi ia coba mempersembahkan bukan bagiannya dia, harus bagiannya imam, saudara. Artinya kita melihat perbuatan Saul, kalau kita pikir baik, tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebuah pelanggaran besar buat Tuhan. Karena ini bukan jawabannya dia hanya sebagai raja, dia bukan imam, saudara. Makanya kita bisa melihat bahwa Allah akhirnya mencabut tongkat itu. Allah tidak lagi meneguhkan Saul, tapi Allah telah memiliki seorang yang berkenan di hatinya dia, saudara. Kenapa, saudara? Karena Daud, Alkitab menuliskan, dia orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dia orang yang melakukan apa maunya Tuhan. Dia orang yang melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Makanya saya mau katakan kepada saudara, tidak heran kalau Injil Matius pasal ke-7, ayat yang sering kita baca, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, ya kan? Matius 7:21. Kita ke sana sebentar. Di poin yang keempat. Matius 7:21. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lihat, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lihat, ada yang bilang melakukan, aku sudah melakukan mujizat. Bagus, bagus, saudara. Aku sudah, saya mau katakan, melakukan hal-hal hebat, baik, baik. Tapi itu bukan soal itu buat Tuhan, tapi soal berkenan di hati Tuhan. Soal mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Soal mereka yang menyenangkan hati Tuhan. Soal mereka yang betul-betul taat kepada Tuhan. Itulah Daud, saudara. Makanya Tuhan bilang bahwa aku telah menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatinya. Dan saya percaya Tuhan pun sedang melihat hari-hari ini gereja Tuhan.
anak-anak Tuhan yang berkenan di hatinya Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan sedang melihat engkau dan saya yang berkenan di hatinya Tuhan. Sebab itu saya mau katakan kepada saudara, bagaimana kita berkenan? Melakukan apa maunya Tuhan, melakukan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kehendak dunia, bukan kehendak orang lain, tapi kehendak Tuhan. Itu yang keempat. 7 cara hidup berkenan kepada Tuhan. Yang keempat adalah melakukan kehendaknya Tuhan. Bagian yang kelima, 1 Timotius pasal kelima ayat yang keempat. Alkitab bilang begini, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Perhatikan. Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Dari konteks ini, saudara, bagaimana kita melihat bahwa mereka yang berkenan kepada Tuhan adalah mereka, dari yang kalau Anda baca judul dari topik itu, mereka yang merawat keluarga. Tapi saya mau bilang mereka yang mengasihi keluarganya. Ini penting, saudara. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21, 1 Yohanes pasal keempat ayat 20 sampai ayat 21, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Perhatikan baik-baik, saudara. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Cara untuk hidup berkenan kepada Tuhan, mengasihi keluarga, merawat keluarga, menjaga keluarga kita. Saudara, keluarga ada ya, ada keluarga saudara, ada keluarga Allah. Tema tahun lalu, keluarga Allah. Saudara bisa melihat. Nah, ini yang harus kita hari-hari ini rawat. Kita harus mengasihi. Jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam keluarga. Nah, Tuhan, saya mau katakan, waktu saya membaca ayat ini, wow. Jadi saudara, bukan hanya bicara tentang hidup kudus, bukan hanya berbicara tentang hidup di dalam roh, tapi waktu kita mengasihi keluarga kita, kita menjaga keluarga kita merawat keluarga kita, itu berkenan kepada Tuhan. Jadi Anda mau teriak Tuhan, Tuhan, kalau kita nggak mengasihi, nol besar. Dia bilang dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, kita mau berbuat, kita mau pelayanan sehebat apapun, kita mau melakukan apapun yang kita bisa buat dalam pelayanan kita, kalau di dalam keluarga ada perpecahan, dalam keluarga saudara ada kebencian, ada akar pahit, maka itu semuanya omong kosong. Makanya dia bilang di sana, dikatakan saudara, barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Jadi saudara bisa melihat di poin yang kelima, ini penting saudara. Hari-hari ini kita saling menguatkan. Kembali kita harus saling merangkul. Bersama dengan keluarga kita, dengan keluarga Allah. Saling membangun. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Yang keenam, Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah
ia mati. Perhatikan baik-baik. Karena Allah berkenan atas persembahannya itu. Lihat baik. Persembahan Kain dan Habel bukan soal besar atau kecil. Perhatikan. Bukan soal baik atau buruk. Kadang-kadang guru sekolah minggu kalau ceritanya persembahan Kain buruk-buruk, busuk-busuk gitu kan. Saudara, bukan soal itu, saudara. Persembahan Habel, oh keren-keren. Bukan, saudara. Persembahan Habel kita melihat berkenan di hati Tuhan karena ada darah. Itu poin berkenannya kepada Tuhan, saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa sama-sama, saudara, persembahannya baik, saudara. Tapi yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana darah yang tercurah itu, saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa di bagian yang ke-6, saudara, hidup yang berkenan kepada Tuhan 7 cara. Di bagian yang ke-6 yaitu mempersembahkan, saudara, hidupmu, saudara, sesuai dengan apa maunya Tuhan. Berkorban, melakukan apapun. Apa sih yang kita bisa beri dengan Tuhan? Firman Tuhan kan bilang, Roma pasal 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, lihat baik, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Apa yang kita bisa beri untuk Tuhan? Tapi perkorban, persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu, ya kita bilang, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lihat, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan korban, bukan hartamu, bukan kepintaranmu, bukan kekuatanmu, tapi seluruh hidup ini kita taruh kepada Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Makanya seringkali dalam kehidupan kita, waktu kita taruh, saya mau kita persembahkan kehidupan kita, ada banyak logika yang berputar, saudara. Makanya seringkali kalau kita berbicara tentang persembahan yang hidup ini, saudara, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, itu betul-betul harus seperti korban yang di atas mezbah. Mati. Iya, saudara. Nggak ada korban dipersembahkan di atas mezbah hidup. Bergerak. Nggak ada. Saudara, bagaimana imam mengolahnya, baik domba, ya kan, lembu dan lain sebagainya, dikorbankan semua itu setelah betul-betul mati. Tidak ada yang bergerak, logika nggak bergerak, pikiran tidak bergerak, betul-betul mati. Itu persembahan yang berkenan, itu korban yang berkenan hidup kita. Makanya waktu kita memberikan kepada Tuhan hidup kita, jangan bicara logika, jangan berbicara tentang pikiran kita, jangan lagi berbicara tentang perasaan, kasih sama Tuhan semuanya. Itu persembahan korban yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara, ini bagian terpenting tentang bagaimana sebuah keintiman, hal yang berkenan kepada Tuhan, kasih semuanya tanpa mau A, mau B, dan lain sebagainya. Kita kok Tuhan begini, nggak perlu. Kalau kita mau kasih seluruh hidup kita, kasih semuanya sama Tuhan. Tanpa, saya mau katakan, ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak komen, tidak. Kasih buat Tuhan, persembahan yang mati. Mati, itu yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Di bagian yang terakhir, bagian yang ke-7, 7 cara hidup berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal ke-13 ayatnya yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Bisa bilang haleluya, saudara? Di bagian yang ke-7 adalah perbuatan baik. Saudara, kita melihat perbuatan baik bukan berbicara tentang memberi sesuatu yang bagus, yang mahal, bukan. Tapi perbuatan baik berbeda, saudara. Makanya kenapa waktu kita berbuat baik,
Saudara, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 16 kan bilang begini, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Waktu mereka melihat perbuatan yang baik, kita bilang, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Makanya Tuhan bilang, tetap kita melakukan perbuatan baik, kita menolong orang, kita berdoa buat orang, kita membantu orang. Saudara, intinya bukan buat kita, tapi Bapa dipermuliakan. Itu yang berkenan. Makanya waktu Anda berbuat baik untuk cari kepentingan diri sendiri, itu nggak berkenan. Ngerti ya, saudara? Anda berbuat baik siapapun, wah, gue mau kasih nih yang besar. Supaya dilihat, nggak bisa. Saudara, itu nggak berkenan. Tuhan terima. Tapi soal membalasnya urusan Tuhan. Karena itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan ingin kita berikan, saudara, betul-betul dengan, saya mau katakan, apa yang berkenan kepada Tuhan, kita lakukan dengan sebut. Kan kitab Yakobus pasal keempat ayat berapa itu? Jika kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, dosa. Jika kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, itu berdosa. Makanya Tuhan bilang berbuat baik. Makanya di bagian yang ke-7, hidup yang berkenan kepada Tuhan, berbuat baik. Saya mau katakan hari ini, besok, lusa, tetaplah berbuat baik. Dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang 10. Janganlah kita jemu-jemu. Kita bilang berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, amin saudara, kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini, amin saudara. Kalau kita tahu berbuat baik, lakukan, jangan tunda, saudara. Kita bilang, dikatakan di sana, dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bisa bilang haleluya saudara? Yuk jangan jemu-jemu berbuat baik, karena itu yang berkenan kepada Tuhan. 7 cara hidup berkenan kepada Tuhan ini saudara, ayo kita praktekkan. Walaupun dia ada keadaan kondisi hari-hari ini saudara, ini hal yang paling penting. Justru sebuah kesempatan untuk Bapa dipermuliakan dengan kehidupan kita melakukan perbuatan baik. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Hiduplah di dalam roh. Hiduplah di dalam iman. Mengasihi keluarga, itu yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu sore hari ini, bela kebenaran firman Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan Yesus, ya. Mungkin tidak ada perayaan Natal. Saya mulai berpikir begini, Tuhan, ini mungkin ya kembali Natal itu betul-betul harus dari hati. Bukan soal pesta, bukan soal perayaan. Tapi mari hari-hari ini betul-betul kita kembali melihat sejenak, betul-betul kelahiran Yesus itu nampak dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi kekristenan, gereja Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.